Good morning. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini siap untuk belajar? Siap. Oke, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai aturan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sir akan absen terlebih dahulu ya. Siapa saja hari ini teman kalian tidak masuk. Oke, mulai dengan absen pertama. Arumi hadir? Hadir ya. Oke. Indira hadir? Jodama hadir? Hadir. Hadir ya. Oke. Nah, di sini Sir memiliki sebuah gambar. Nah, menurut kalian ini gambar apa? Burung. Burung. Nah, selain burung, gambar apa lagi? Pohon. Ada gambar pohon, ada gambar burung. Nah, ini merupakan gambar ragam hias. Nah, kalian tahu nggak di sekitar kalian itu banyak dimanfaatkan gambar-gambar ragam hias? Ada yang tahu nggak? Apa sih manfaat dari gambar ragam hias tersebut? Nggak tahu. Salah satu pakaian apa kira-kira yang ada gambar ragam hiasnya? Batik. Ya, batik. Nah, sebelum Sir akan melanjutkan ke materi, nah di sini Sir punya tayangan video di mana pemanfaatan benda-benda yang sudah diberikan gambar ragam hias tersebut. Suatu bidang yang kosong akan lebih indah apabila kita isi atau kita hias dengan beberapa motif untuk Ini benda yang sudah diberikan gambaran ragam hias. Tapi bagus nggak kira-kira? Monitor itu pertama adalah Nah, fungsinya juga untuk menambah nilai untuk menambah nilai estetika. Tapi indah nggak kira-kira kalau udah ada gambar ragam hiasnya? Ada ya. Atau pertama adalah ragam hias geometris. Ragam hias geometris itu adalah ragam hias yang berasal dari unsur-unsur geometris atau unsur-unsur atau bentuk yang beraturan ya, seperti segitiga, segi empat, dan lingkaran. Nah, ini yang kalian sampaikan tadi, motif batik modelnya seperti ini. Pemanfaatannya. Batik itu ada bunga, ada daun yang distilasi sedemikian rupa sehingga menghasilkan pola yang menarik. Terus yang ketiga. Oke. Nah, jadi seperti yang saya tayangkan, kalian bisa memahami nggak apa materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Bisa ya? Oke. Tujuan pembelajaran kita. Pada tujuan pembelajaran kita, yang pertama itu terkait dengan menjelaskan keragaman pada ragam hias Indonesia. Dan yang keempat, mengkomunikasikan hasil karya ragam hias baik secara lisan maupun tulisan. Itu terkait dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, terkait dengan langkah-langkah pembelajarannya, kalian saya minta akan mengidentifikasi sebuah gambar ragam hias, di mana dalam gambar tersebut kalian bisa mengidentifikasi terkait dengan motif atau jenisnya, bisa juga terkait dengan polanya. Sebelum kita melanjut ke langkah pembelajaran berikutnya, saya minta untuk membagi kelompok dulu, ya, sesuai dengan tempat duduk. Yang di sana kelompok 1, di sini kelompok 2, di sini kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Oke. Baik, karena kalian sudah membuat sebuah kelompok, ya silakan dibuka handphonenya, dibaca sesuai dengan materi ajarnya. Ya, cermati terkait dengan apa sih ragam hias itu, motifnya bagaimana. Tadi kan juga sudah disampaikan terkait dengan motif-motif dan fungsinya untuk apa juga, di sana juga sudah tersampaikan dalam materi ajarnya. Oke, sudah? Nah,
setelah kalian membaca, nah, jadi kalian pasti akan sudah paham apa sih ragam hias itu, apa saja motif-motif dari ragam hias tersebut. Ya, bisa dimengerti terkait dengan apa sih ragam hias? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Apa sih ragam hias itu? Mungkin kira-kira? Ragam hias itu adalah karya seni rupa yang sudah berkembang sejak zaman prasejarah. Ya, ragam hias yang sudah berkembang sejak zaman prasejarah. Oh ya, Harumi katanya, Harumi. Ragam hias adalah seni rupa yang bertujuan untuk memperindah suatu barang. Yang bertujuan untuk memperindah suatu barang. Nah, jadi saya akan jelaskan kembali di sini. Apa sih ragam hias tersebut? Nah, jadi ragam hias itu merupakan ornamen atau bentuk karya seni rupa yang sudah berkembang sejak kapan? Zaman prasejarah. Nah, secara umum, ragam hias adalah karya seni rupa yang bertujuan memperindah suatu benda dengan cara menyisipkan gambar hiasan. Ya, jadi karya ini terinspirasi dari bentuk flora, ya, bisa diambil dari bentuk flora, habis itu bisa bentuk fauna, bisa bentuk figuratif, dan bentuk geometrik yang bisa diterapkan pada karya seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Ya, jadi karya 2 dimensi itu berupa benda yang datar. Kalau 3 dimensi benda-benda seperti contoh yang tadi, ya, seperti apa namanya, tempat minum, teko, dan lain sebagainya. Ya, benda yang bisa dilihat dari berbagai arah atau memiliki volume. Itu ya. Oke. Selanjutkan terkait dengan motif ragam hias. Tadi ada disebutkan berapa sih motif ragam hias? 4. Apa saja? Nah, jadi mulai dari pengertian motifnya dulu. Motif ragam hias flora. Flora merupakan karya seni yang terinspirasi dari flora atau tumbuhan. Biasanya ragam flora menampilkan gambar tumbuhan secara utuh atau hanya bagian tertentu saja. Ragam hias merupakan penyusunan pola dengan aturan, bentuk dan komposisi tertentu. Penempatan pola ini tergantung dari tujuannya. Dan selanjutnya kita akan mengerjakan sebuah LK, di mana LK itu kalian akan mengidentifikasi terkait dengan gambar ragam hias ini, seperti gambar ini. Saya akan berikan satu LK, ya, untuk kelompok saya akan berikan satu LK. Kalian identifikasi sesuai dengan gambar tersebut. Iya. Susun semua pertanyaan yang berkaitan dengan gambar tersebut. Mengidentifikasi gambar tersebut, kalian menyusun sebuah pertanyaan. Jadi masing-masing kelompok akan saya tukar gambar kerjanya. Tolong diisi nama sudah? Ya, isi nama sesuai dengan kelompoknya ya. Gimana cara nulis seperti
sebelum kita melakukan penukaran LK, alangkah baiknya kita melakukan ice breaking dulu ya. Oke? Oke. Saat ibu berkata pegang kepala, itu baru pegang kepala. Kalau misalkan pegang kepala saja, kalian tidak perlu megang. Oke? Ibu berkata megang bibir, telinga, mata. Ibu berkata rambut. Ya, saya berikan waktu kalian 10 menit untuk menyusun jawaban sesuai dengan pertanyaan yang sudah diajukan oleh kelompok lain. Oke, mulai dari kelompoknya Devi, Arumi, Indira, dan Leora. Silakan maju ke depan. Yang lain tolong menyimak ya, dan bisa menanggapi juga. Pada motif ragam hias yang pertama, kami menanyakan apa jenis ragam hias pada gambar tersebut. Dan jawabannya adalah ragam hias warna. Ya. Pada motif kedua, termasuk pola apakah gambar tersebut, itu merupakan pola hias tidak beraturan. Dan ketiga, apa ciri-ciri ragam hias tersebut? Ciri-cirinya adalah beraneka ragaman unsur garis. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan pikiran Ramalan, Desiana, dan Hania. Kami akan mempresentasikan tentang pertanyaan yang kami buat. Apa saja yang warna yang digunakan? Orange, merah, hitam, hijau, ungu, coklat, biru. Kedua, apa objek yang ditunjukkan pada gambar tersebut? Flora. Apa unsur garis pada gambar berikut? Dan unsur zigzag. Ada yang bisa menyimpulkan nggak apa yang sudah kita pelajari? Silakan Hendra. Jadi hari ini kita dapat Berdiri nak, biar temennya mendengar juga. Jadi hari ini kita dapat mempelajari apa pengertian dari ragam hias, jenis motifnya, jenis polanya, fungsinya, ciri-cirinya, dan kita dapat mempresentasikan jawaban dan pertanyaan kita dari lomba LK hari ini. Jadi kesimpulannya kita mempelajari terkait dengan apa sih ragam hias itu, pengertiannya, habis itu motif-motif ragam hias itu apa saja, ciri-cirinya. Nah, kalian boleh membuat catatan terkait apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan menggambar ragam hias menggunakan media digital. Nah, disiapkan juga alat dan bahannya seperti kertas gambar juga perlu disiapkan karena kalian harus menggambar manual terlebih dahulu, baru dipindahkan ke gambar digital tersebut. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan, kita tutup dengan doa. Silakan Hendra tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Okay, before we go on this break again. Silakan yang lain berdiri. Show your hand and close your eyes. 2, 1, start. Thanks God because you give me a beautiful day. Breathe in, please. Good.